Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahril dengan NIM 2002170 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan bab menanggapi perubahan organisasi dengan materi mengelola perubahan. Apabila sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemui tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat melakukan perubahan dalam organisasi adalah adanya perlawanan dari perubahan tersebut. Disinilah peran dari para pemimpin untuk meyakinkan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Beberapa hal yang dapat menimbulkan permusuhan terhadap perubahan adalah: 1. Ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Hal ini akan menyebabkan efek yang besar terhadap sumber perlawanan yang lain. 2. Kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan dikarenakan tanpa adanya perubahan, orang-orang di dalam organisasi merasa sudah sangat baik. 3. Perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan biasanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuat perusahaan berpikir lebih mendalam sebelum menentukan perubahan. 4. Ketakutan akan gagal. Apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan metode baru. Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. 1. Memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses menuju sesuatu yang baru. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari organisasi anggota. 2. Komunikasi. Penolakan terhadap komunikasi dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. 3. Partisipasi. Jika ada sebaiknya perubahan melibatkan karyawan, dimulai dari persiapan hingga proses implementasi, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi perlawanan terhadap perubahan. 4. Kontrol transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arah yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. 5. Melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat terus berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun pendukung sistem untuk agen perubahan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.